Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Sungguh begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semenjak kita bahkan jauh di dalam kandungan atau di dalam rahim ibu kita sampai detik ini. Begitu banyak nikmat Allah yang tidak ada satupun dan seorang pun di antara kita yang sanggup untuk menjumlahnya, menghitungnya. Adapun musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menimpa dan hadir di dalam kehidupan kita, ini hanya bisa kita hitung dengan jari dan tidak terlalu banyak. Yang Allah beri lebih banyak daripada yang Allah ambil. Olehnya tidak ada kata bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk berputus asa, tapi orang mukmin dan orang muslim selalu optimis yang disertai penuh dengan kesabaran, ketawakalan serta rasa harap yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bisa menyapa Anda kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC. Lewat program ini insya Allah kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC semuanya akan saya ajak untuk berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran lewat tilawah ayat-ayat suci Al-Quran serta membaca terjemah dan mengkaji tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Di kesempatan pagi yang mulia ini insya Allah kita akan sambung kembali tilawah, terjemah dan tafsir kita. Terakhir kita sudah menerjemahkan dan menafsirkan hingga surat Al-Maidah hingga ayat yang ke-13 ya, hingga ayat yang ayat yang ke-16, maaf. Olehnya pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Kita akan fokuskan tilawah kita yang pertama serta terjemah dan tafsir kita masih di surat Al-Maidah di ayat yang ke-17 insyaallah hingga ayat yang ke-20 ya, hingga ayat yang ke-20. Silakan Anda kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC, mitra GIC semuanya bisa menyiapkan mushaf Al-Quran di rumah untuk mengikuti tilawah kita, mendengarkan dan menyimaknya, juga mungkin mengkoreksinya, dan nanti mengkaji bersama kita terjemah dan tafsirnya. Sekali lagi, fokus tilawah kita di pagi hari ini surat Al-Maidah dari ayat yang ke-17. Baik, mempersingkat waktu kita akan mulai tilawahkan surat Al-Maidah dari ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladziina qaaluu innallaha huwal masih
المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Alhamdulillah, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-17 tilawahnya sudah kita simak bersama hingga ayat yang ke-20. Kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mencatat dan menghitung tilawah dan simakan kita tersebut sebagai amal soleh yang diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallahal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam.
Qul, katakan, faman yamliku minallahi syai'a. Siapa yang mampu memiliki sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, in arada ayyuhlikal masiha bana Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Jika Allah menghendaki membinasakan Al-Masih putra Maryam, juga membinasakan ibunya yaitu Maryam, dan juga membinasakan seluruh manusia di muka bumi ini. Siapa yang memiliki kemampuan barang sedikit pun untuk menolaknya atau mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walillahi mulkus samawati wal ardi, dan milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu, atas segala sesuatu maha berkuasa, maha mampu. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala mukhbiran wa hakiman bi kufri an-nasara fi di'aihim fil masihi ibni Maryam. Di dalam ayat yang mulia ini, ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya mengabarkan kepada kita, kepada semuanya yang membaca Al-Qur'an, seraya juga menghukumi kekafiran orang-orang Nasrani. Allah memberitakan di dalam ayat ini tentang kekufuran orang-orang Nasrani. Tatkala mereka mengklaim bahwa Isa Al-Masih putra Maryam sebagai Allah, sebagai ilah, sebagai sembahan mereka, sebagai Tuhan mereka. Wa huwa abdun min ibadillah, padahal sejatinya Isa adalah hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, sama seperti kita. Wa khalqun min khalqihi, dan juga Isa adalah makhluk di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Dia bukan Tuhan, dia bukan sembahan, dia bukan sang pencipta, dia tidak memiliki satupun bahkan secuil pun sifat-sifat kerububiyahan, yakni ketuhanan, maupun sifat-sifat keuluhiyahan, yaitu sifat-sifat ilahi, sebagai sesuatu yang disembah, sebagai zat yang diibadahi, diminta, diharapkan pertolongannya. Tidak, Isa tidak memiliki secuil pun sifat-sifat tersebut, sifat keuluhiyahan maupun sifat kerububiyahan. Dia adalah manusia sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Dia adalah hanya makhluk yang Allah ciptakan di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Annahu wallahu ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira. Maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha mulia dari perkataan dan klaim orang-orang Nasrani tersebut.
Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tegas sekali di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukumi, menetapkan hukum bagi orang-orang Nasrani, yaitu kafir. Mereka kufur atas klaim atau pengakuan mereka bahwa Isa adalah Tuhan, Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa qala mukhbiran an qudratihi 'alal asya' wa kauniha tahta qahrihi wa sultanihi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kudrahnya, kemaha kekuasaannya terhadap segala sesuatu. Kemaha kekuasaannya terhadap segala sesuatu. Dan kemaha kekuasaannya terhadap seluruh makhluk. Bahwa seluruh makhluk di bawah sultan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, kehendaknya, takdirnya, ilmunya. Ya. Allah berfirman, "Qul fama yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masiha bana Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'ah." Siapa yang mampu mencegah, menghalangi barang sedikit pun, ya, siapa yang mampu mencegah Allah, menghalangi Allah, jika Allah berkehendak membinasakan Al-Masih putra Maryam, juga ibunya, juga seluruh manusia di bumi. Itu. Nah, ini Allah menegaskan tentang kudrohnya, kemaha kekuasaannya. Kalau Allah mau Isa Allah binasakan, kamu mau ngomong apa? Orang-orang Nasrani, kamu masih tetap mengklaim Isa Tuhan. Kok Tuhan bisa binasa gitu ya? Tidak ada yang mampu. Ketika Allah berkehendak, Allah membinasakan Isa, bahkan ibunya, bahkan seluruh manusia di muka bumi. Siapa yang bisa menghalangi Allah? Ya, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Tidak Isa, tidak ibunya, tidak si fulan atau fulan yang lainnya. Tidak ada yang mampu mencegah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak atas segala sesuatu. Ya. Lau arada dzalika, kalau Allah mau itu terjadi, ya. Faman dzalladzi kana yamna'uhu aw man dzalladzi yaqdiru ala sarfihi an dzalik. Kalau Allah mau itu semua terjadi, siapa yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala, atau siapa yang bisa memalingkan kehendak Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tidak ada yang bisa. Gitu ya. Sehingga ini menunjukkan tentang bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki sifat kerububiyahan. Dialah Rabb yang maha kuasa, Al-Mudabbir yang maha mengatur, ya, Al-Musarrif yang maha berkehendak mengelola makhluk-makhluk ciptaannya, ya. Tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat ini. Dan karena Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, memberi rizki, maka hanya Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, disembah.
dimintai pertolongan, diharapkan pertolongannya, diharapkan keridhoannya, cintanya, ya, tidak yang lainnya. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini juga mencerminkan tentang kemaha-kekuasaan Allah. Allah katakan bahwa milik Allah semua yang ada di bumi dan di langit. Jadi antara Allah dan selain Allah hubungannya adalah kepemilikan. Ya. Hubungan kepemilikan adalah hubungan yang paling tinggi gitu ya. Bukan hubungan kekeluargaan, pertemanan, persaudaraan, bukan. Atau pernikahan ya. Karena hubungan-hubungan ini lemah. Gitu ya. Sekutuan lemah. Tapi semuanya adalah milik Allah. Di mana sang pemilik maha berkehendak mengatur apa yang ia miliki tersebut. Ya. Ia mau buang, mau pertahankan, mau ia hukum atau tidak hukum, mau diazab atau mau diberi rahmat. Ya. Sekehendak dia. Dia tidak dihukumi atas perbuatan dan kemauannya tersebut, gitu ya. Karena dia pemilik, bebas, gitu ya. Pemilik sesuatu ya bebas atas kepemilikannya tersebut, ya. Saya punya rumah, mau saya bangun kemudian saya tinggali. Saya punya tanah, mau saya bangun itu rumah, mau saya bangun itu masjid, atau saya bangun itu pasar, atau kantor ini, terserah saya. Gitu ya. Atau mau saya hibahkan, atau mau saya kosongkan aja, begitu aja nggak keurus. Saya pemiliknya dan saya berhak atas tanah tersebut. Ya, apapun yang saya lakukan tidak ada yang berhak untuk mengomentari gitu ya. Ya beda kalau hubungannya adalah suami istri, ya. Istri ya pasti ada pengaruhnya terhadap suami, ya. Ada pengaruhnya terhadap suami, gitu. Walau suami dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qawwam, pemimpinnya wanita, ya pemimpin nggak bisa semena-mena. Beda memimpin sama memiliki, gitu ya. Beda gitu. Beda kemudian hubungannya antara persaudaraan atau kekeluargaan anak dan ayah, seperti yang diklaim oleh orang-orang ahlul kitab. Isa putra Allah, atau nanti di ayat berikutnya orang-orang Yahudi berkata, nahnu abna'ullah, kami adalah putra-putra Allah. Ya. Mengklaim seperti itu. Hubungan ayah dan anak, ya ini hubungan yang terbatas, tidak bisa seenaknya. Berbeda dengan hubungan kepemilikan, gitu ya. Nah, kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu may yasha, Allah menciptakan apa saja yang Ia kehendaki. Mengisyaratkan tentang status Nabi Isa putra Maryam. Tidak dipungkiri, yang membawa orang-orang Nasrani tergelincir kepada keyakinan mereka bahwa Isa adalah putra Maryam, Isa adalah Tuhan yang disembah, adalah karena mukjizat yang Allah berikan kepada Isa. Yang pertama itu. Yang kedua, karena Allah ciptakan Nabi Isa berbeda dengan kebanyakan ciptaannya. Nabi Isa terlahir tanpa perantara seorang ayah, gitu ya, tanpa perantara seorang bapak, ya.
Yakhluqu may yasha, Allah menciptakan apa saja yang Ia kehendakinya. Allah bisa ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa bapak, tanpa ibu seperti Nabi Adam. Ya, Allah maha berkehendak. Allah bisa ciptakan apa saja gitu ya. Yakhluqu ma yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, kami adalah putra-putra Allah dan kami adalah kesayangan-kesayangan Allah. Ya. Kami sudah putra Allah, anak-anak Allah, dan kami juga adalah kesayangan Allah, kata mereka. Ya, itu klaim daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Qul, Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab, membantah klaim mereka tersebut. Qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, bantah mereka, jawab mereka. Falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian itu adalah putra-putra Allah, kalian adalah kesayangan-kesayangannya Allah, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kenapa Allah ajab kalian? Kenapa Allah siksa kalian karena sebab dosa-dosa kalian? Baik di dunia maupun di akhirat nanti, gitu ya. Bal antum basyarun mimman khalaq. Bahkan tidak seperti apa yang kalian sangkakan dan apa yang kalian klaim tersebut. Tidak seperti itu. Bahkan sebaliknya, kalian itu manusia sebagaimana manusia-manusia yang lainnya yang telah Allah ciptakan. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni dosa siapa saja yang Ia kehendaki dan Allah mengazab siapa saja yang Ia kehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan milik Allah lah seluruh kekuasaan langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepadanya lah nanti semuanya akan kembali. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang klaimnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada sebuah riwayat yang mengisyaratkan tentang sebab nuzul, sebab turunnya ayat yang mulia ini. Dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, sebuah riwayat yang sampai kepada Anas, ya, radhiyallahu, bukan yang sebuah riwayat yang mana tadi? Sebuah riwayat yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Adha wa Bahri bin Amr wa Syash bin Adi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mendatangi 3 orang Yahudi, di antaranya adalah Nu'man bin Adha, kemudian Bahri bin Amr serta Syash, ya, bin Adi. Fakallamuhu, kemudian Nabi mengajak
mereka bertiga berbicara, wa kallamahum, dan mereka juga berbicara kepada Nabi, yaitu diskusi lah ya, debat ya. Wa da'ahum ilallahi wa hadzarahum niqmatahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan dan Rabb-nya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan mereka tentang ajab dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya jika mereka menolak Islam dan tetap dalam kekufuran. Faqalu, lalu mereka malah menjawab, ma takhawwafana ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang kamu sampaikan, peringatan yang kamu sampaikan untuk menakut-nakuti kami tidak berdampak kepada kami, ya, tidak bisa menakut-nakuti kami. Nahnu wallahi abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini demi Allah wahai Muhammad, kami ini adalah putra-putra Allah. Kami ini adalah kesayangannya Allah, kekasihnya Allah. Ya. Fa anzalallahu fihim wa qalatil yahudu wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Jadi ini ya salah satu sebab nuzul dari ayat yang mulia ini. Ya, ketika Nabi mendakwahi orang Yahudi, ini ada 3 orang didakwahi, ya. Masuklah ke dalam Islam, ya. Berimanlah kepadaku, gitu. Kalian beriman kepada Isa, beriman kepada Nabi anu dari kalangan Bani Israel, gitu ya. Kalian juga wajib beriman kepadaku, aku Nabi terakhir, diutus setelah Isa, begini. Dan kalian akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala jika begini, gitu ya. Tapi respon mereka malah menjawab, wahai Muhammad, apa yang kau sampaikan, ancaman-ancaman tersebut tidak menakut-nakuti kami. Ya. Kenapa? Karena kami ini putra-putranya Allah. Kami Bani Israel ini adalah putra-putranya Allah, adalah kesayangannya Allah, ya. Seperti perkataan mereka yang lainnya, ya, yaitu mereka tidak akan diajab, ya. La yadkhulan nar illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak masuk ke dalam neraka kecuali beberapa hari saja. Gitu. Nah, ini klaim mereka. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang mereka klaim tersebut, gitu ya. Salah satu bantahannya adalah falima yu'adzibukum bidunubikum. Kenapa Allah ajab kalian karena sebab dosa-dosa kalian, ya. Kalau kalian putra Allah, Allah tidak akan mengajab kalian. Kalau kalian itu kesayangannya Allah, Allah tidak akan menyiksa kalian, baik di dunia maupun di akhirat, atau khususnya di akhirat, gitu ya. Kalau di dunia Allah memberikan musibah kepada siapa saja, ya, walaupun memang kita tidak sebut ajab bagi para orang-orang soleh, bagi para kekasih Allah. Ya, tapi bukan berarti, ya, karena konteks ajab kadang-kadang diartikan oleh sebagian orang yaitu kesempitan dan kesusahan, gitu ya. Maka kadang-kadang orang-orang bertanya, itu kok orang rajin sholat terus, bagus sholatnya, bagus ibadahnya, baik orangnya, tapi kenapa dikasih sengsara sama Allah, ya, diberikan penyakit yang menahun, gitu ya. Kalau dia memang benar-benar soleh, pasti Allah nggak bakal kasih hukuman seperti itu, gitu ya. Oh, belum tentu. Kalau di dunia, ya, ada orang soleh tertimpa musibah, ya,
itu bukan berarti diajab, tapi dia lagi diuji gitu ya. Karena Allah tidak mengajab hamba-hambanya yang ia kasihi. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah dia Allah Subhanahu wa taala mengajab mereka sedangkan mereka minta ampun. Mereka beristighfar gitu ya. Kita selama beristighfar pada Allah, tiap hari kita minta ampun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi yaumin mi'ata marrah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya sehari itu meminta ampun kepada Allah 100 kali. Kita juga mengikuti sunnahnya tersebut. Ya. Upayakan kita membaca istighfar sehari 100 kali atau lebih gitu ya. Pagi dan sore 100 gitu. Dan di setiap kesempatan membasahi lisan kita dengan istighfar. Orang-orang yang beristighfar tidak akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa makana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Tidaklah dia Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Mereka minta ampun gitu ya. Saya istighfar melulu Ustaz, tapi kok saya begini ya, dikasih penyakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Saya diajab. Itu bukan ajab, itu ujian bagi kalian, itu bagi kita ya. Bahkan itu rahmat juga dari Allah agar gugur dosa-dosa kita, bertambah pahala dari kesabaran kita gitu ya. Seperti musibah ini, musibah pandemi seperti ini menimpa siapa saja, yang soleh, yang toleh, yang zalim, yang adil, semuanya kena. Yang ulama, yang penjahat, semua kena musibah ini. Tapi bagi orang-orang yang jahat tentu ini adalah ajab bagi mereka. Tapi bagi orang-orang yang soleh, ini adalah ujian bagi mereka untuk mengangkat derajat mereka, menggugurkan dari mereka kesalahan dan kealfaan mereka gitu ya. Karena Allah tidak mengajab hamba-hambanya gitu ya. Ya. Dan kalau di neraka memang sudah jelas ya, hitam putihnya. Di akhirat maksudnya. Kalau nggak neraka, kalau nggak surga. Neraka artinya ajab, surga artinya nikmat. Ya. Dan orang-orang yang kufur kepada Allah dari kalangan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Gitu ya. Tentunya kalau mereka adalah kekasih-kekasih Allah, kesayangan-kesayangan Allah, putra-putra Allah, kenapa Allah masukkan mereka ke dalam neraka? Kenapa Allah mengancam mereka ke dalam neraka? Tentu tidak, gitu ya. Tentu tidak. Jadi ini dalil bahwa Allah tidak akan mengajab hamba-hambanya yang Ia kasih. Tidak akan. Tidak akan Allah mengajab hamba-hambanya yang Ia sayangi dari kalangan orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau di dunia mungkin kita rancut tentang membedakan antara ajab, ujian, berkaitan tentang musibah-musibah yang datang kepada manusia, karena musibah itu pasti kena siapa saja, yang soleh maupun yang baik gitu ya. Maka kita lebih gampang ngelihatnya akibat di akhirat nanti. Ya, Allah tidak akan memasukkan neraka ke dalam neraka kekasih-kekasihnya, orang-orang yang dicintainya. Gitu ya. Tidak akan itu. Nah, ini dalilnya. Falima yu'adzibukum bidunubikum. Kenapa kalau kalian itu putra-putra Allah, kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah ajab kalian? Karena sebab dosa-dosa kalian. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni dosa-dosa siapa saja yang Ia kehendaki, dan Allah mengajab siapa saja yang Ia kehendaki. Pengampunan dan siksa semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tidak ada yang bisa menjamin
dirinya mendapatkan ampunan dari Allah, dan tidak ada yang bisa juga seorang pun menegaskan, menuduh, ya, atau menisbatkan ajab kepada seseorang pun, ya, karena Allah lah yang menentukan siapa yang diampuni, siapa yang diajab. Kalau kata Allah diampunkan, ya kita bilang diampuni. Tapi kenapa kok tadi bilang orang-orang Yahudi dan Nasrani di neraka? Berarti kita mengklaim seakan-akan surga dan neraka milik kita. Bukan kata kita, kata Allah, mereka di neraka. Kita hanya mengutip perkataan Allah. Allah katakan di neraka, ya di neraka, gitu ya. Kalau kata Allah ampuni, masukkan dalam surga, ya kita juga bilang seperti itu, gitu ya. Jadi sudah ada yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka seperti itu. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Kemudian Allah, ya, tegaskan kembali tentang kemaha kekuasaannya, bahwa semua milik Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan di bumi, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan kembali kepada Allah, kemudian kita akan dihisab, dihitung, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang berhak masuk ke dalam surga, siapa yang tidak berhak masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrati minar rusul. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang rasul kami kepada kalian, ya. Telah datang rasul kami kepada kalian ala fatrati minar rusul, yaitu di masa fatrah, di masa, ya, berhentinya atau terputusnya pengiriman, pengutusan para rasul. Itu disebut masa fatrah, gitu ya. Antakulu ma ja'ana min basyirin wala nadhirin, agar kalian tidak punya alasan lagi nanti ketika di hari kiamat, ketika Allah hisab, wahai hambaku, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Saya nggak tahu, ya Allah, ya, saya nggak ngerti. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir, nggak ada yang kasih peringatan ke saya, nggak ada yang kasih tahu saya tentang ini dan itu, gitu ya. Faqad ja'akum basyiru wa nadhir, sungguh telah datang kepada kalian pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Yaqulu ta'ala mukhatiban ahlal kitabi minal yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam ayat ini seraya berbicara kepada orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, Bani Israel. Diajak bicara mereka, ya. Wahai ahlul kitab, ya, qad ja'akum rasuluna, ai innahu qad arsala ilaihim rasulahu. Kata Allah, sungguh telah datang rasul kami kepada kalian. Yani maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya kepada mereka. Allah telah mengutus rasulnya kepada mereka. Siapa itu? Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimun nabiyyin, nabi yang terakhir, yang tidak ada nabi lagi setelahnya dan tidak ada lagi rasul setelahnya. Ala fatrati minar rusul, ay ba'da muddatin tawilatin ma baina irsalihi wa Isa bin Maryam. Ala fatrati minar rusul, yaitu di masa fatrah, di masa terhentinya para rasul, ya, di masa
tenggang pengutusan para rasul. Ya, pernah terjadi masa tenggang. Masa berhentinya diutus para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala sepeninggalan atau setelah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Setelah Nabi Isa diutus, setelah beliau ini lama sekali Allah tidak mengutus rasul dan nabi. Ini disebut masa patrah. Ya. Dan para ulama tarikh, para ulama sejarah, ya, banyak memiliki pendapat tentang waktu atau durasi daripada masa patroh tersebut, yaitu berapa tahun, berapa lama gitu ya. Ada yang mengatakan 540 tahun, ada yang mengatakan 600 tahun, 300 tahun, dan seterusnya gitu ya. Adapun Ibnu Katsir memilih pendapat bahwa masa patroh itu sittami'atu sanah, ya, 600 tahun, ya, 600 tahun. Ini pendapat yang dikatakan oleh Abu Utsman Al-Hindi wa Qatadah. Ini yang dikatakan oleh Abu Utsman Al-Hindi dan juga Qatadah, yaitu masa patroh antara Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad SAW itu adalah 600 tahun lamanya, ya, 600 tahun. 600 tahun. Nah, ini masa patroh. Lama sekali memang tidak diutus Nabi dan Rasul semenjak Nabi Isa, gitu ya. Nah, makanya Allah kemudian menegaskan kepada Bani Israel, jangan dikira, jangan disangka Isa adalah Nabi terakhir, gitu ya. Bahwa ada Nabi setelah mereka, di mana Allah mengutus seorang Nabi setelah terjedanya, ya, pengutusan para Nabi dan Rasul sampai masa waktu 600 tahun. Nabi utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bagi para nabi, ya, dan rasul. Dan diutus bukan hanya kepada Bani Israel saja, bukan hanya kepada Arab saja, tapi kepada seluruh umat manusia Allah utus, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus kepada mereka semua sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, gitu ya. Nah, Allah utus agar apa? Agar tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi alasan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, gitu ya. Ketika ditanya, kenapa minum khamr? Kan aku telah mengharamkan khamr, kata Allah, misalnya, gitu ya. Dia berkata, saya nggak tahu khamr itu haram, gitu ya. Nggak ada yang ngasih tahu saya ini haram, ya Allah, gitu ya. Nah, agar tidak ada lagi alasan seperti itu, ya. Karena harus telah disampaikan, sudah ditegakkan dulu hujjah, sudah disampaikan kepada mereka kebenaran, ya, semuanya, ya, agar semuanya tidak bisa beralasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya. Supaya tidak ada yang bilang
ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Nggak ada yang memberi kabar gembira kepada saya tentang surga sehingga saya bersemangat untuk melakukan kebaikan, dan tidak ada juga yang memberikan peringatan kepada saya tentang neraka atau siksa Allah sehingga saya takut untuk melakukan perbuatan ini dan anu gitu ya. Nah, sudah tidak ada lagi hujah. Ini memang salah satu tujuan diutusnya para rasul kepada manusia. Ya, karena Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Maka diutus para rasul untuk mengajari mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah. Bagaimana mendapatkan cinta Allah, bagaimana mendapatkan ridha Allah, bagaimana menjauhi murkanya, bagaimana menjauhi marahnya dan seterusnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jadi tidak ada lagi alasan lagi ya bagi kita semua, apalagi di zaman seperti sekarang ini gitu ya. Sudah banyak sekali sarana komunikasi sampai kepada kita peringatan-peringatan, walaupun Rasulullah SAW sudah 1400 tahun sekian yang lalu meninggal dunia. Tapi Al-Quran sampai kepada kita, As-Sunnah sampai kepada kita, peringatan-peringatan Allah sampai kepada kita, kabar gembira dari Allah juga sampai kepada kita. Gitu ya. Sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, saya nggak tahu, saya nggak ngerti, saya nggak paham ya. Pasti kita mengakui semuanya, dan memang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kiamat, ditanya gitu ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang telah kita kaji bersama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemanfaatan atas ilmu yang sudah kita ketahui, yang sudah kita miliki ya. Kemudian juga kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dengan taufiknya, mampu untuk meluruskan niat kita. Apapun yang kita kerjakan semata-mata dalam rangka mencari ridho dan mencari pahala serta cintanya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.